Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali kita pada pagi menjelang siang ini dengan kajian kita yang insyaallah taala masih terkait dengan ad-da'i dalam Al-Qur'an. Pada bahasan yang sebelumnya yang bertema da'i wal sijn, da'i dan penjara, maka hari ini kita masuk ke poin berikutnya, yakni da'i dan menjaga diri dari segala fitnah dan tuduhan. Bagi seorang da'i, dituduh menjadi seorang yang memecah belah sudah biasa. Menjadi seorang da'i dituduh membawa ajaran baru sudah biasa, karena memang da'i membawa perubahan. Sebagai bentuk perubahan maka dia membawa amalan baru, membawa ajaran yang baru sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang pada umumnya bertentangan atau khilaf dengan kebiasaan kaumnya yang sudah bertahun-tahun, maka dituduh sebagai pembawa ajaran baru, orang yang sesat, memecah belah umat. Itu sudah biasa, karena orang ketika datang kebenaran maka umat akan terpecah menjadi dua, ada yang beriman, ada yang menentang dengan banyak sebab dan faktor-faktornya. Maka dia akan dituduh sebagai apa? Sebagai tukang pemecah belah umat, membawa ajaran yang sesat bagi orang yang tidak suka. Dituduh sebagai tukang sihir karena banyak orang terpengaruh, sudah biasa. Nabi kita Muhammad SAW manusia yang terbaik, yang paling sempurna, bahkan akhlaknya, dituduh sebagai tukang sihir, tukang syair dan seterusnya, bahkan majnun. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah jika yang dituduhkan kepada seorang dai itu perbuatannya, muamalahnya berkhianat, berzina, mengkorupsi dan sebagainya. Ini sangat tidak biasa dan ini berbahaya. Kita lihat orang-orang orientalis barat, orang-orang yang mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam, mereka mendapatkan celah-celah dari sisi yang seperti ini. Maka yang mereka lakukan apa? Mereka mengatakan ketika mereka mencari celah mempelajari Quran dari A sampai Z, dari alif sampai ya, tidak mendapatkan celah dalam Al-Quran untuk dijelekkan, untuk dijadikan celah sebagai sarana untuk merendahkan atau menghancurkan keabsahan Islam, kebenaran al-Islam. Kemudian mereka menemukan cara dari mana? Dari pembawa Al-Quran, pembawa syariat, yakni para dai-dainya. Maka Nabi Muhammad SAW dituduh, dicela. Nabi Muhammad SAW dicela. Karena Nabi Muhammad pribadinya dicela, otomatis agamanya pun akan tercela. Ketika mereka mendapatkan kesusahan tentang Nabi Muhammad, mereka mencari sahabat-sahabatnya.
Di antara orang-orang yang terbanyak meriwayatkan hadis pada umat ini siapa? Abu Hurairah. Mereka mencoba mengkritisi Abu Hurairah. Mereka mencoba mengkritisi para sahabat pembawa amanah ilmu dan agama dan ilmu hadis, dicela. Ternyata ma'asal muslimin rahimani rahimakallah, hal tersebut terjadi di sepanjang tahun dan zaman. Karena sejarah terus akan berubah, yang berganti hanya pelakunya saja. Lalu bagaimana sikap seorang dai yang dituduh dari sisi itunya? Kalau dituduh membawa kesesatan, biasa. Dituduh tukang memecah belah, biasa. Tapi kalau dituduh dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik sesuai dengan hawa nafsunya, berzina, korupsi, mengkhianati amanah, ini tidak biasa. Maka Quran pada kisah Yusuf alaihissalatu wassalam, kita akan mendapatkan pencerahan bagaimana seorang Yusuf alaihissalatu wassalam berusaha untuk membersihkan dirinya dari tuduhan orang atas dirinya. Bayangkan seorang nabi dituduh berzina, menggoda istri orang lain, luar biasa ini ma'asal muslim. Kita lihat, kita kembali kepada kitab. Pada kisah yang sebelumnya telah diterangkan, ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, karena begitu tampannya, begitu hebatnya luar dan dalamnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau memilih masuk penjara, dimasukkan penjara daripada hidup bersama manusia, tapi beliau difitnah. Kemudian di dalam penjara pun bagi seorang nabi bukanlah tempat yang menghinakan, tapi penjara sebagai tempat untuk berdakwah jika ada orang lain bersamanya, atau ujlah jika dia sendirian, ujlah untuk takarub kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani rahimakallah, qadarullah, orang yang selamat yang bersama Yusuf tadi ada 2 orang pemuda, yang satunya terbukti bersalah kemudian dibunuh, dipancung, yang satunya selamat kembali bertugas menyiapkan dan menyediakan makan dan minumnya bagi si raja. Sebelumnya sudah berjanji bahwa nanti kemampuan mentakbir mimpi, mentakwil mimpi, menerangkan mimpinya itu akan disampaikan kepada tuannya. Allah kasih lupa dia. Jadi Allah melupakan orang tersebut. Sehingga dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dia berada di dalam penjara beberapa waktu yang cukup lama. Ini semua adalah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika datang waktu dan masanya, raja tersebut yang Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qisasil Anbiya, beliau menerangkan raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf, raja Mesir, Fir'aun gelar secara umumnya, dia bernama Ar-Rayyan bin Walid, Rayyan bin Al-Walid bin Tarwan bin Arashah bin Faran bin Amr bin Omar atau bin Amr bin Amlak bin Lawud bin Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat sab'a baqaratin simanin. Beliau melihat 7 sapi betina yang gemuk-gemuk. Ini mimpi yang ma'ruf. Jadi memang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zaman di mana banyak mimpi. Sehingga Nabi Allah Yusuf diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menampilkan mimpi. Jadi takbir mimpi yang datang dari Allah melalui lisannya Nabi itu adalah benar. Nah, raja tersebut, Rayyan tadi, melihat sab'a baqaratin simanin ya'kulna sab'u ijafin, bahwa ada 7 sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, ya kan? Kemudian wasab'i sumbulatin khudrin wa ukha yabisatin. Kemudian juga mimpi berikutnya beliau melihat ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar kamu kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Ini lanjutan daripada ayat tersebut. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Taib, singkat kisahnya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kemudian didatangi oleh sahibnya yang tadi sempat menemani Nabi Yusuf dalam penjara, yang sekian lama Allah lupakan dia. Baru ketika ada mimpi di seorang raja, Nabi Yusuf didatangi orang tersebut. Orang-orang dekatnya Raja Rayyan tersebut, dia mengatakan, qalu
adghathu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilina ahlami bi'alimin. Ini adalah adghathul ahlam. Ini hanya kembang tidur, ya. Ada mimpi kosong, enggak ada apa-apanya wahai raja. Dan dia mengatakan wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami adalah orang-orang yang mampu, ahli mentakbirkan mimpi. Kemudian ini kata pendekat, orang-orang dekatnya Raja Rayyan tersebut, karena mereka tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kisah seorang pemuda yang menjadi pelayan yang kemudian kembali kepada Yusuf alaihissalatu wassalam dan diberitahukan bahwa raja telah melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 sapi betina yang kurus. Kemudian melihat 7 tangkai gandum yang hijau, kemudian melihat 7 tangkai gandum yang tidak bagus, yang kering. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau bukanlah orang yang pelit. Bukanlah orang yang pelit. Maka beliau pun menyampaikan ilmu itu. Menyampaikan ilmu itu kepada sahibnya yang sempat menemaninya dalam penjara tersebut. Walaupun ada beberapa tafsir, ya, ahli kitab dan juga orang-orang yang mengatakan Nabi Yusuf tidak mau mentakbirkan langsung. Dia maunya datangkan saya ke raja. Dia langsung bercerita kepada raja. Tetapi ini takwil menurut Al-Imam Ibnu Katsir tidak benar. Yang benar adalah bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam langsung mentakwil, mentakbir, menjelaskan makna mimpi tersebut. Nah, hasil pertemuan tersebut dibawalah oleh sahibnya tersebut kepada raja. Mendengar tafsir raja, mendengar tafsirnya dari anak buahnya yang ternyata dia berasal dari Yusuf alaihissalatu wassalam, maka raja tersebut sangatlah senang. Sangatlah senang dia, sehingga dia meminta kepadanya untuk membawa Yusuf alaihissalatu wassalam supaya dia menjelaskan langsung di hadapannya dan juga di hadapan orang-orang dekatnya, para menteri dan yang lainnya. Yusuf alaihissalatu wassalam ketika mendapat tawaran begitu tidak langsung mau keluar, tidak mau langsung keluar. Nah, berbeda kita dengan hari ini. Bayangkan kalau kita dapat tawaran seperti itu dari seorang raja, apalagi tahu raja telah respect dengan kita, masya Allah, maka tidak kita sia-siakan waktu tersebut. Tapi itu bukan tujuan dai, itu bukan tujuan seorang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena tujuan beliau adalah apa? Beliau menyampaikan agama, sehingga dimanapun dia berada berusaha bagaimana caranya agama itu sampai kepada mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak ingin melupakan tujuan utama tersebut. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak langsung mengikuti keinginan raja tersebut. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dia mau keluar, katanya dia mau keluar dari penjara dan datang kepada raja tersebut untuk menyampaikan takwil mimpi yang sebenarnya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam? Apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam? Maka Nabi Yusuf mengatakan pesan kepada utusan raja tersebut. Wa qala falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswal allati qata'na idiyahum inna rabbi bikaidihinna alim. Yusuf alaihissalam mengatakan, sampaikan, kembali kamu kepada raja. Kembalilah kepada raja dan sampaikan kepada raja bagaimana kondisi yang sebenarnya para perempuan-perempuan yang sempat melihat aku dan mereka memotong tangan-tanganku dan telah memfitnah aku bahwa aku melakukan perbuatan yang tidak baik atau aku ingin melakukan perbuatan tidak baik kepada istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Al-Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan Zulaikha katanya. Sampaikan sesungguhnya inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku Allah Ta'ala maha mengetahui dengan tipu daya mereka. Aku mau keluar dari sana, tapi tolong jelaskan ini. Kenapa mereka mendolimi aku? Aku tidak bersalah, tetapi aku dimasukkan dalam penjara pada mereka yang salah. Pada mereka yang salah, kenapa aku jadi korban? Nabi Yusuf alaihissalam memesirkan dirinya di para fitnah ini. Karena bagi seorang nabi, jika dirinya difitnah melakukan perbuatan yang senonoh apalagi berzina, ini akan menutup pintu-pintu hidayah kebaikan bagi orang lain.
Jangankan seorang nabi, seorang muslim saja, ma'asal muslimin, jika dia orang tidak baik, maka bukan hanya efeknya pada dirinya, ma'asal muslimin, tapi efeknya kepada hidayah orang-orang yang belum cinta kepada Islam. Orang-orang yang belum cinta kepada Islam. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang non-muslim hari ini, dia tidak terkesan kepada Islam, atau menjadi sebab tertutupnya hidayah mereka dari Islam adalah apa? Karena perbuatan orang Islam itu sendiri. Subhanallah. Saya punya seorang teman, orang Amerika Latin, yang dia datang dari Amerika, ya, yang ingin belajar di negeri Islam, di Pakistan saat itu, dan dia masuk, diterima kemudian di Universitas Jami'ah Abi Bakar, Universitas Abu Bakar atau Jami'ah Abi Bakar Al-Islamiyah di Karachi, Pakistan. Pada pekan-pekan pertama, suatu saat beliau masuk ke sebuah WC, toilet umum, ya, masih di lingkungan Jami'ah. Dia kaget dan terkejut ketika melihat di dalam WC tersebut bergambarkan macam-macam gambar dan tuliskan berbagai macam tulisan, karena itu menjadi WC umum bagi orang, bukan hanya para mahasiswa yang ada di Jami'ah Abi Bakar. Melihat gambar dan tulisan yang tidak senonoh, karena sebagian dengan bahasa Inggris, dia paham bahasa Inggris. Kemudian dia kembali ke kamarnya, sempat bertemu dengan kami, minta izin. Hari itu juga dia tinggalkan Pakistan. Gara-gara apa? Dia katakan, saya kira umat Islam tidak seperti ini. Ternyata tidak lebih parah umat Islam daripada, artinya kami orang-orang non-muslim tidak lebih parah daripada umat Islam. Ternyata begini, nggak ada bedanya. Makanya dia pulang ke Amerika. Ya memang ini ujian bagi dia sesungguhnya. Dia melihat orangnya atau melihat ajarannya. Tapi sisi lain maksud saya adalah apa? Berapa banyak perbuatan orang-orang Islam itu menjadi penyebab tertutupnya pintu kebaikan bagi orang lain. Apalagi nih kita yang dikaruniai oleh Allah hidayah dan kepahaman tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya kan, jangan sampai orang-orang yang seperti ini, ya, yang dohirnya masya Allah pakai jenggot, pakai baju Islami kemana-mana, pakai peci, tapi perbuatan kita tidak ubahnya bahkan lebih parah daripada orang yang di luar sana. Nah, seorang Nabi Yusuf alaihissalam ingin membersihkan diri itu. Kenapa? Dia tahu jika dirinya tertuduh berat untuk menyampaikan agama kepada orang, dan orang tidak akan menerima dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia tidak mau langsung keluar dari penjara. Nggak apa-apa, saya dalam penjara, saya mau keluar dari penjara dan saya datang kepada raja dengan catatan, terangkan dulu kenapa mereka para perempuan itu memasukkan aku dalam penjara, melakukan kedoliman kepada aku tidak salah. Bersihkan namaku, dalam bahasa yang lain, bersihkan namaku, fitnah yang menimpa aku ini bersihkan. Karena kalian memfitnah aku sama dengan kalian menutup pintu hidayah bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui apa hakikat yang terjadi tersebut. Subhanallah. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para perempuan-perempuan, ya, para perempuan atau wanita-wanita dari kalangan orang-orang terhormat, ya. Kemudian mereka pun mengakui kesalahan mereka. Singkat cerita bahwa mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka mengatakan kulna hasyalillahi. Ketika rajanya mendatangi para perempuan tersebut, dipanggil, apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf dengan kalian? Apa kata wanita tersebut? Bil khusus Zulaiha, dia katakan kulna hasyalillahi ma alimna alihi min su'in. Subhanallah. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Mereka mengatakan, hasya lillah, maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami tidak melihat Yusuf alaihissalatu wassalam, kecuali beliau bukanlah orang yang julub. Kami tidak melihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam orang yang buruk, orang yang jelek, apalagi pelaku zina. Kami tidak melihat itu sesungguhnya. Yusuf orang yang baik, Yusuf orang yang bersih, kami yang dosa. Qalat imra'atul aziz al-an hassasal haq. Subhanallah. Maka ketika Zulaiha pun ditanya, dia pun mengatakan, berkata imra'atul aziz, perempuan atau istri daripada al-aziz itu Zulaiha, dia katakan al-an hassasal haq. Sekarang telah nampak dan jelaslah kebenaran tersebut. Ana rawattuhu an nafsi innahu la minas shadiqin. Akulah yang sesungguhnya
Akulah yang menggoda dia, akulah yang merayu Yusuf alaihissalatu wassalam, karena aku tergoda dengan ketampanannya, dengan kebaikan Nabi, kesempurnaan dohir Yusuf alaihissalatu wassalam. Aku yang salah, aku yang menyodorkan diriku ke hadapan Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa innahu laminas shadiqin, sesungguhnya dia adalah orang yang benar. Dia orang yang suci daripada ini semua, daripada tuduhan ini semuanya. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimanillah. Maka ini penting. Jadi pernyataan dari orang yang menuduh dai, yang menuduh Yusuf alaihissalatu wassalam, dia menyatakan bahwa dai ini tidak salah. Benar, kami yang salah. Ini benar. Ini harus. Kalau seandainya mengatakan itu adalah Yusuf sudah mengatakan, orang nggak akan percaya. Oh, bisa saja. Dia punya kuasa, dia punya media, dia mengatakan aku tidak salah. Bisa, pembelaan pada diri sendiri. Tapi ini tidak akan bisa diterima dengan mudah oleh orang. Tapi kalau yang menyatakan orang yang memenjarakan dia, orang yang menuduh selama ini pada dirinya, dia mengatakan, kami tidak melihat Yusuf itu dia orang yang baik. Kamilah yang salah, kamilah yang memenjarakan dia. Bahkan pelakunya mengatakan, qalat imra'atul aziz, istri al-aziz, akulah yang salah. Aku yang menggoda dia, bukan Yusuf, dia orang yang benar. Subhanallah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa annallaha la yahdi kaidal khainin." Subhanallah. Kemudian berkatalah Yusuf, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib." Yusuf mengatakan, ini kulakukan. Ku minta klarifikasi dari mereka sendiri yang telah menuduh aku, yang telah memenjarakan aku, yang telah menuduh aku berbuat zina, menggoda istri seorang raja, ibu angkatku sendiri. Adalah apa? Lam akhunhu liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Aku ingin menunjukkan kepada Al-Aziz, kepada bapak angkatku, ya, yang telah mengangkat aku, mentarbiyah aku menjadi seperti ini, agar dia tahu bahwa aku tidak pernah mengkhianatinya. Aku tidak pernah mengkhianatinya, tidak pernah mengkhianati siapa? Si Al-Aziz tersebut, menteri tersebut atau raja tersebut. Ini tafsiran yang umum ya. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan kalimat ini adalah kalimat Zulaiha. Ini adalah kalimat Zulaiha. Bahwa dia pun mengatakan bahwa kukatakan ini, seakan-akan begitu, kukatakan ini yang sebenarnya, bahwa bukan Yusuflah yang menggoda, tapi aku yang menggoda, tapi dia menjaga dirinya. Liya'lama, agar orang tahu bahwa aku pun, istriku, walaupun sempat menggoda, aku masih terselamat, aku masih dijaga oleh Allah, sehingga aku juga tidak mengkhianati ketika suamiku tidak berada di rumah. Ini juga ada pernyataan oleh sebagian ahli tafsir kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Inilah salah satu kisah dan contoh teladan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dia tidak langsung menerima tawaran ke istana ya untuk menerangkan takwil raja, tapi dia mau dengan syarat, bersihkan dulu nama baikku, karena kalaupun aku ke sana, kalaupun aku nanti dipilih menjadi orang kepercayaan raja, orang tahu bahwa aku itu tidak ada beban masa lalu, aku tidak pernah melakukan pengkhianatan. Aku tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada orang yang telah mempercayai aku. Ini penting bagi seorang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama. Karena tujuan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai dai bukan hanya kedekatan kepada manusia, bukan hidup yang enak, tapi bersihnya dirinya. Kenapa? Karena dia membawa agama. Maka bersihnya para dai daripada tuduhan-tuduhan seperti ini adalah hal yang harus. Kemudian Allah Ta'ala menutup kisah pada bab ini dengan berfirman, wa ma ubarri'u nafsi. Subhanallah. Apa katanya? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku ini bebas dari kesalahan. Ini ada yang mengatakan Yusuf, tapi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang lebih sahih ini tafsir bahwa inilah yang mengatakan Zulaiha. Jadi Zulaiha mengatakan memang aku, kalau Nabi itu kan dijaga oleh Allah, maksum. Nabi itu maksum dari kesalahan besar, apalagi berzina, maka Allah menjaganya.
Allah yang menjaganya. Dalam ayat yang lain jelas ya, bahwa Allah yang menjaga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari perbuatan yang tidak baik. Dari perbuatan yang tidak baik. Dengan jelas ya, dengan jelas dinyatakan dalam ayat yang sebelumnya ya, dinyatakan dalam ayat yang sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka ini pernyataan Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi. Betul, aku tidak merasa aku orang yang bebas dari kesalahan. Buktinya apa? Aku telah menawarkan diri. Aku telah menggoda Yusuf alaihi salatu wasallam. Padahal dia lebih muda dari aku. Dia berondong bahasa hari ini katakan. Ya kan? Kenapa? Inna nafsa la amaratu bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan kita berbuat yang tidak baik. Illa man rahima rabb. Kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati, dijaga oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang ghafur, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Pendengar Ismail Radio dimanapun berada, pada kisah ini ma'asyiral muslimin iktiraf, mengakui dirinya tidak bersih, satu hal yang sangat baik. Maksudnya adalah apa? Agar orang tidak mengangkat dirinya kepada peringkat yang bukan makamnya. Ini penting. Mengakui kesalahan sebagian Zulaikha baik. Karena dia mengakui kesalahannya. Kemudian apa? Allah nikahkan Yusuf dengan Zulaikha alaihi wassalam. Kenapa? Karena dia mengakui kesalahannya. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang suci. Dengan cara yang syariat, yang dibolehkan, yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang melakukan dosa, akuilah kesalahannya, maka Allah akan gantikan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, kembali kepada dai yang membersihkan dirinya daripada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu penting. Dengan cara yang baik, agar dirinya bersih daripada tuduhan hal-hal yang bersifat akan menghancurkan izzah kemuliaan dia sebagai seorang dai. Karena dai adalah mulia, maka dia tidak boleh terkotori dengan hal-hal yang memang dia pernah dilakukan. Maka harus bersih agar apa? Agar dakwahnya, ajakannya, perintahnya, nasihatnya dan seterusnya, irsyadnya diterima oleh umat, sehingga umat mendapatkan manfaat. Maka celakalah orang yang membuat seorang dai itu terhambat dakwahnya dengan tuduhan yang disematkan kepadanya, tuduhan yang tidak benar. Namanya tuduhan berarti tidak benar. Banyak orang yang tertutup hidayah darinya. Banyak orang yang kemudian tidak bisa mengambil manfaat darinya. Kenapa? Karena sudah hilang rasa hormat dan takdim dalam dirinya. Maka dialah yang menanggung semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobatnya? Mengakui kesalahannya sebagaimana Al-Qur'an menceritakan Zulaikha. Dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaru bisu. Memang aku bukan orang yang bersih, tetapi memang hawa nafsu selalu memerintahkan kepada yang baik, tetapi aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakallah, semoga yang berbicara dan kita semua mendapat manfaat daripada kisah sekelumit kisah dari Al-Qur'an tentang seorang dai dan bagaimana mereka membersihkan diri dari tuduhan-tuduhan umat yang tidak benar agar dakwahnya diterima oleh umat dan menjadi sebab dekatnya manusia, kembalinya manusia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian wafaqna wa iyyakum lima yubuhu wa yarda walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.